Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali yang ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Kesempatan yang berbahagia ini yakni tentang istighfar surgawi. Mari kita simak sebuah riwayat hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, Sayyidul istighfar ayyaqulu al-abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya diriwayatkan di sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, permohonan ampun istighfar surgawi, istighfar terlengkap paling utama ialah ketika seorang hamba membaca Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain engkau yang telah menciptakan diriku, aku hambamu, aku selalu berada dalam ikatanmu dan perjanjianmu, selama aku mampu aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat, aku mengaku kepadamu dengan dosaku, maka ampunilah aku, sebab tiada yang akan mengampuni dosa selain engkau. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, istighfar surgawi itu apa? Ya betul, istighfar surgawi itu adalah istighfar yang lengkap atau disebut atau dikenal dengan Sayyidul istighfar, sebagaimana hadis Syaddad bin Aus di atas. Allahumma anta rabbi tadi. Itu adalah istighfar yang disebut sebagai tuannya istighfar atau penghulunya istighfar, Sayyidul istighfar. Apa kelebihannya? Bahwasanya barang siapa yang membacanya di waktu pagi, pada waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Dalam riwayat Imam Tirmizi. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita kaji tentang hadis ini. Mengapa hadis ini disebut sebagai tuannya istighfar atau Sayyidul istighfar? Benar, karena rangkaiannya sungguh lengkap dan sempurna. Dimulai dari pernyataan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Kita mengaku sebagai hambanya. Kita berada di dalam ikatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan apa yang kita perbuat. Kita mengaku atas dosa-dosa kita dan kemudian diakhiri dengan kita memohon ampun, sebab tiada yang bisa memberikan ampunan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa disebut Sayyidul istighfar, karena kalimatnya lengkap, sempurna. Mohon ampun yang ketiga, mohon ampun kepada Allah hendaknya dilandasi dengan rasa rendah hati dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai sejak kita berislam, bahasanya Islam secara bahasa adalah berserah diri. Jadi muslim artinya kita berserah diri pada tata aturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah sebagai Tuhan kita. La ilaha illa anta. Ya, hanya Allah lah Tuhan kita yang kita sembah, yang kita jadikan sesembahan, jadikan Tuhan kita, tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini dituntunkan oleh Rasulullah SAW supaya kita selain berserah diri juga mengakui kelemahan kita di dalam menjalankan ketaatan, upaya kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam ketaatan ada kekhilafan. Nah, doa ini merangkum tersebut. Di dalam ketaatan ada kekhilafan, dalam upaya menghindari kemaksiatan, mungkin ada kealpaan dan seterusnya dan sebagainya. Kita sebagai manusia, kita telah berusaha, namun ada kekurangan, ada kekhilafan. Ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan atas segala keterbatasan kita dalam menjalankan upaya kewajiban, menjalankan upaya untuk mentaati kewajibannya, menjauhi segala larangannya,
bahwasanya kita tidak bisa sempurna, banyak kekurangan dan kekhilafan. Nah, inilah indahnya doa Sayyidul Istighfar, doa istighfar surgawi yang akan menghantarkan kita apabila membacanya waktu pagi, kemudian kita jemput ajal di siang harinya menjadi penduduk surga. Demikian halnya kita baca sore hari, kita meninggal di waktu malamnya, maka kita pun dicatat sebagai penghuni surga. Semoga kita sekalian, anak turun kita sekalian, muslimin semuanya, sempat untuk membaca doa ini setiap hari, pagi dan sore, dimanapun kita berada. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.